Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Aulia dengan NIM 2551052, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kode dari program login sederhana dan dilanjutkan dengan kalkulator sederhana. Input Ustream untuk input dan output, atau dalam bahasa programnya yaitu sin dan cout. Dilanjutkan dengan Windows H. Kenapa saya menggunakan Windows H? Karena di sini saya menggunakan sleep, tidak menggunakan sistem pause. Lalu using namespace std titik koma agar kode terlihat lebih bersih dan ringkas. Lanjut dengan int main. Di sini int main akan mengembalikan nilai integer sebagai kode status ke sistem operasi, di mana admin berarti berhasil dan selain dari itu berarti salah. Di sini ada sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan terminal nantinya menggunakan string. Lalu di sini kita bisa lihat string user dan pass ya. Nah, kenapa di sini menggunakan string? Karena string ini tipe data yang digunakan untuk menyimpan suatu teks. Nah, kita bisa lihat di sini admin itu kan itu admin adalah teks ya, teks atau karakter dan bisa digabungkan dengan angka. Asal ada teks atau berupa suatu karakter gitu. Dilanjutkan dengan boolean. Boolean ini tipe data yang nilainya hanya ada dua, yaitu true or false, benar atau salah. Di sini masih false karena saat program dimulai loginnya belum berhasil, jadi nilai awalnya masih false. Lanjut ke bagian perulangan. Di sini terdapat while dalam kurung sukses sama dengan double false. Selama suksesnya masih false, programnya akan terus meminta login. Namun jika login berhasil, maka perulangan ini akan berhenti. Lalu di sini ada cout. Nah, di sini cout itu adalah di perintah C++ itu untuk menampilkan suatu output ke layar. Maka nanti teks dari aplikasi login sederhana ini akan muncul di layar nantinya. Dilihat di sini ada dua variabel yang bertipe string, yaitu iuser untuk username, ipass untuk password. Lalu kedua cout ini akan muncul di terminal, lalu sin akan menginput username dan password sesuai dengan pass dan user yang telah kita tentukan tadi, yang di sini, yaitu admin, yaitu untuk username yaitu admin dan passwordnya admin123. Lanjut kita masuk ke percabangan if dan else. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan kenapa sih digunakan if else. Jadi if else itu digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Maksudnya program memilih loginnya akan berhasil atau gagal. Di sini kita bisa lihat ya, terdapat if user, if dalam kurung iuser sama dengan user dan ipass sama dengan pass. Pada user sama dengan user, berarti username yang diinput sama dengan username yang benar. Dan ipass sama dengan pass, berarti password yang diinput sama dengan password yang benar atau yang sudah kita tentukan tadi. Dan kita bisa lihat dari tanda dan ini yang berarti kedua syarat harus benar, maka loginnya akan berhasil nanti. Jika salah satunya salah, maka login akan gagal. Cout akan menampilkan login berhasil di layar, menampilkan selamat datang di layar. Lalu jangan lupa di nl titik koma seperti ini. Pada sukses sama dengan true. Sukses ini bertipe boolean dan true artinya login berhasil. Maka variabel boolean digunakan untuk menandai apakah proses login berhasil atau tidak. Lalu jeda
2000 milidetik. Lanjut menggunakan else. Pada bagian ini, program akan berjalan jika kondisi if salah, misal salah pada username atau passwordnya. Cout akan menampilkan login gagal, lalu dijeda dengan 2 detik, diakhiri dengan sistem CLS agar bisa input login ulang. Oke, sekarang kita lanjut membuat kalkulator sederhana. Di sini ada sebuah variabel pilihan bertipe datakan integer yang berfungsi untuk menampilkan angka yang nantinya kita mau inputkan. Lanjut dengan cout, teks ini akan ditampilkan di layar agar kita bisa menginputkan angka. Dan sin pilihan ini yang berarti menerima input pilihan menu dari user. Kita bisa lihat di sini ada double A dan double B untuk menginput 2 angka atau angka 1 dan angka 2 nantinya. Lanjut, terdapat perintah if dalam kurung pilihan sama dengan double 1. Jadi perintah ini digunakan untuk mengecek apakah user memilih menu penjumlahan atau apakah user menginput angka 1 pada teks pilihan di program. Jika kondisinya benar, maka program akan meminta 2 angka dan menampilkan hasil penjumlahannya. Lanjut, di sini kita bisa lihat pilihan 2 sampai pilihan 4 menggunakan else if. Nah, di sini menggunakan else if karena untuk mengecek pilihan menu lainnya. Jadi kalau kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka program akan mengecek kondisi berikutnya sesuai dengan menu yang telah dipilih oleh user. Lanjut, if dalam kurung B sama dengan 0. Nah, jadi kenapa di sini B sama dengan double 0? Ini untuk mengecek apakah angka kedua bernilai 0. Jika 0, maka program tidak akan melakukan pembagian dan akan menampilkan pesan error atau pesan yang ada di cout ini, yaitu tidak bisa dibagi dengan 0. Lanjut ke else. Else ini akan dijalankan jika B tidak sama dengan 0 dan program akan menghitung pembagian dan hasil akan ditampilkan ke layar. Lanjut di else if dalam kurung pilihan sama dengan double 5. Seperti yang tadi saya jelaskan, alasannya sama. Else if ini karena menu keluar aplikasi adalah pilihan lanjutan, bukan pilihan utama, dan akan dijalankan kalau usernya pilih nomor 5. Char jawaban digunakan untuk menyimpan satu teks atau karakternya yang tadi, yaitu y atau n ini. Lalu while true agar bisa melakukan perulangan tanpa batas. Cout akan menampilkan teks keluar dari aplikasi, dan sin agar user memasukkan jawaban y atau n. Lanjut dengan if jawab sama dengan y. Nah, ini adalah tanda atau ya, atau karena dia di sini ada 2, y huruf kecil dan y huruf kapital. Maka ketika kita mengoutput y, maka cout akan menampilkan terima kasih, aplikasi ditutup ke layar nantinya, lalu dijeda selama 1,5 detik. Lalu else if jawab sama dengan n atau jawab sama dengan n kapital, maka jika kita memilih n atau n kapital ini, cout akan menampilkan teks ini ke layar, atau teks batal keluar kembali ke menu ke layar. Maka programnya tidak akan keluar.
dan kembali ke menu utama. Lanjut ke else. Else dipakai untuk menangani kondisi yang tidak sesuai atau salah. Maka pada bagian ini berada dalam pengecekan jawaban Y atau N tadi dan akan dijalankan jika user tidak memasukkan teks Y atau N. Lalu program akan menampilkan atau program akan mengoutput teks input tidak valid. Lanjut ke else. Nah, bedanya hanya pada kasus pilihan menu. Di sini program akan dijalankan jika user memilih angka selain dari angka tadi yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Lalu while pilihan tanda seru sama dengan 5. Jika user input lalu menyetujui keluar, maka program akan berhenti. Jika tidak, maka akan terus mengulang. Terakhir, di return 0 titik koma agar mengakhiri fungsi main. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai program ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.